Allah wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi bil fadli wal mukarramat wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan mubarakatan bi idillah khairu tahiyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya kepada kita dengan segala aktivitas yang kita lakukan pada keseharian kita. Namun nikmat yang paling indah dalam hidup kita yaitu nikmat Islam. Nikmat Islam merupakan nikmat akidah yang paling indah. Setelah 2 malam kemarin kita membahas akidah, sebenarnya tidak cukup waktu 2 malam untuk membahas tentang akidah. Karena akidah ini merupakan sesuatu yang susah tetapi diremehkan. Kalau seandainya akidah ini sesuatu yang mudah, insya Allah sebelum Nabi Muhammad meninggal, manusia ini sudah Islam. Kalau seandainya akidah ini sesuatu yang mudah, tapi karena susahnya akidah itu, susahnya menyampaikan akidah itu, maka sampai Rasulullah SAW wafat pun masih ada manusia ini yang belum masuk Islam. Maka perkara akidah ini kita tidak boleh meremehkan. Benar-benar harus kita jaga akidah kita, keimanan kita dengan apa? Dengan senantiasa taat terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Setelah 2 malam kemarin membahas tentang akidah, di sini saya mengajak diri saya sendiri dan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian untuk yang namanya tajdidun niyah atau memperbaharui niat. Niat kita sebagai seorang mukmin, niat kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Karena pentingnya niat itu Rasul sendiri bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya segala pekerjaan manusia itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka niat di sini penting. Seandainya kita tidak berniat dalam melakukan sesuatu, bahkan apa yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan tersebut tidak menerai pahala. Maka di sini saya mengajak, mari kita niatkan segala pekerjaan kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melakukan Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dan lain sebagainya. Kemudian niat ini juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada ibadah yang kita laksanakan pada bulan ini, yaitu ibadah puasa. Karena pasti masih ada di antara kita yang berniat puasa ini mungkin ada untuk diet, menguruskan badan. Mungkin ada. Ini salah niat. Jadi niat yang dia dapat, ya dapat dietnya, dapat kurusnya, tapi nggak dapat pahalanya. Padahal yang dikejar di sini pahalanya. Bahkan kalau seandainya kita tidak berniat untuk puasa pada besok harinya, puasa kita itu tidak adil, puasa kita tidak sah. Sebagaimana Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man lam yujmi siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum berniat puasa sebelum fajar, falasia malahu, maka tidak ada puasa baginya. Meskipun dia menahan lapar dari mulai terbit matahari, terbit fajar sampai dengan matahari, tetap yang dia dapat hanya lapar dan haus tanpa mendapatkan pahalanya. Padahal yang kita kejar adalah pahalanya. Maka di sini marilah kita bersama-sama tajdidun niyah, memperbaharui niat kita dengan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Berbicara mengenai bulan Ramadan, di akhir-akhir ini pasti kita sering mendengar yang namanya malam Lailatul Qadar. Dan pasti kita masih bertanya-tanya, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Ada mungkin yang sudah paham, tapi banyak yang belum paham. Karena Lailatul Qadar sendiri, Rasul itu tidak menjelaskan apa malam Lailatul Qadar. Karena diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW pada malam Lailatul Qadar itu pernah keluar rumah. Ketika keluar rumah, beliau ingin menyampaikan apa itu malam Lailatul Qadar. Karena dilihat waktu keluar rumah ada 2 orang mukmin yang berselisih, maka tidak jadi beliau menyampaikan apa itu malam Lailatul Qadar. Mungkin kata beliau lebih baik ya kamu tidak mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar, disebabkan karena perselisihan antara 2 orang mukmin itu tadi.
Tapi Rasulullah SAW, bahkan Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu punya ciri-cirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Inna anzalna, sungguhnya kami menurunkan di sini Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Al-Qur'an ini diturunkannya pada malam Lailatul Qadar itu. Itulah keutamaan malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya bahwa di malam tersebut Al-Qur'an diturunkan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apakah kamu tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sungguhnya malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Para malaikat dan ruh di sini malaikat Jibril diturunkan pada malam tersebut untuk apa? Menyelesaikan perkara-perkara. Salamun ya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam itu hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Maka yang kita ketahui di sini bahwasanya malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Rasulullah SAW bersabda juga dalam hadisnya bahwasanya Lailatul Qadri lailatun samhatun toliatun la haratun wala baridatun tusbihu samsu sobihataha dhaifatan hamra. Jadi katanya Lailatul Qadar itu adalah malam ketika itu malam lembut, malam yang lembut penuh ketenangan. Toliatun yang cerah, la haratun tidak panas pada malam tersebut, wala baridatun dan tidak dingin pada malam tersebut. Tusbihu samsu sobihataha, maka pada hari setelah malam Lailatul Qadar, pada pagi setelah malam Lailatul Qadar itu kelihatan matahari itu dhaifatan hamra, seperti warnanya kemerahan yang lemah. Nah, di sini keutamaan Lailatul Qadar sendiri itu apa? Keutamaannya itu apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Lailatul Qadari, man qoma Lailatul Qadari." Saya lupa itu. Man qoma Lailatul Qadari ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, rawahu Bukhari. Jadi barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi doa-doa yang dosa-dosa yang terdahulu itu terhapus. Wah, enak. Jadi barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar ini, dosa-dosa yang terdahulu itu terhapus. Banyak dosa kita kalau kita bangun pada malam Lailatul Qadar ini, bangun di sini dalam arti zikir, sholat dan sebagainya, untuk ibadah kepada Allah, maka dosa-dosa kita itu terhapus. Nah, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan seandainya saya ini ketemu sama malam Lailatul Qadar?" Kata Rasulullah apa? "Maka perbanyaklah doa sebagai berikut." Apa doanya? "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau yang mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Maka marilah kita senantiasa pada malam terakhir ini, karena diriwayatkan pada malam 7 malam terakhir ini merupakan malam di mana ada Lailatul Qadar tersebut. Barang siapa yang ingin, maka bangunlah pada malam hari. Usikum wa ihaja. Saya memperingatkan diri saya kepada antum semua bahwasanya mumpung kita masih diberi kesempatan, kita orang yang banyak dosa, mari kita perbaiki ibadah kita dan mengejar yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Karena Rasul sendiri yang sudah pasti masuk surga masih minta ampun sama Allah, apalagi kita yang tiap hari melakukan dosa. Maka mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang berada di sisi Allah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita yang berada di sini termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, karena kita termasuk orang yang bertakwa. Mari kita tutup pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.